Jelaskan secara singkat model bisnis dari Trusting Social ini seperti apa dan juga perannya dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia. Baik, secara umum dapat digambarkan Trusting Social adalah perusahaan berbasis AI. Kalau kita menyesuaikan dengan POJK 29 2024 seperti yang disampaikan oleh Saf tadi, bahwasanya Trusting Social adalah lembaga penyelenggara kredit alternatif atau disebut pemeringkat kredit alternatif. Saat ini penyelenggara ITSK yang dalam wilayah PKA ini mengolah data non-tradisional, yaitu data selain kredit, untuk menggambarkan kelayakan profil risiko seseorang dalam mendapatkan akses layanan keuangan di Indonesia. Oke, untuk menggambarkan profil resiko agar bisa mendapatkan pinjaman kredit di Indonesia. Betul. Seperti itu ya. Nah, perannya untuk ekosistem keuangan digital selain untuk memeringkat atau menilai seseorang, apakah ada peran lain yang juga krusial, Pak? Jadi dapat digambarkan kami ini juga mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Caranya atau metode yang digunakan adalah dengan memberikan penilaian profil risiko terhadap seseorang berdasarkan data non-kredit, seseorang itu bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam layanan keuangan secara formal. Nah, inilah peran PKA, di mana PKA nantinya bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan sehingga layanan dari lembaga jasa keuangan itu juga bisa diberikan kepada masyarakat underbanked dan juga unbanked di Indonesia. Sejauh ini, Pak, segmen mana yang paling banyak menggunakan jasa ataupun solusi dari Trusting Social, dari perbankan, fintech lending, atau UMKM, atau mungkin langsung dari bank sentral? Pada awal ketika kita masuk ke Indonesia, surprisingly segmen yang pertama kali mengadopsi solusi ini adalah lembaga pembiayaan. Di tahun 2018, 19 dan sebagainya, begitu perkembangan fintech lending di Indonesia, nah ini fintech lending akhirnya menjadi segmen utama yang mengadopsi penggunaan pemeringkat kredit alternatif di Indonesia. Namun belakangan ini kita juga melihat banyaknya bank yang sudah mengadopsi metode pemeringkat kredit alternatif ini dalam melakukan penilaian profil risiko pada customer mereka. Apa yang menjadi pertimbangan dari lembaga pembiayaan pada saat itu untuk menggunakan solusi dari Trusting Social, Pak? Tentunya yang pertama adalah keakuratan. Jadi pemeringkat kredit alternatif ini juga memberikan sebuah penilaian profil risiko yang cukup akurat sehingga membuat lembaga jasa keuangan ini bisa menyasar segmen-segmen baru yang tadi saya bilang underbanked, unbanked segmen dan juga UMKM ultra dan mikro yang ada di Indonesia. Itu satu dari sisi akurasi. Yang kedua adalah dari sisi kecepatan. Kita tahu kalau data tradisional diolah ini membutuhkan waktu beberapa hari bahkan bisa sampai seminggu kayak gitu kan. Hari ini aplikasi kreditnya mungkin di-approve-nya baru 1 atau 2 minggu kemudian. Dengan menggunakan pemeringkat kredit alternatif seperti Trusting Social, ini bank atau lembaga jasa keuangan bisa mendapatkan profil risiko nasabah secara instan. Kayak gitu kan. Oke, berarti akurat dan kecepatan ya. Betul. Masih banyak masyarakat dan juga pelaku usaha maksud saya yang juga konsepnya masih unbanked atau mereka belum menyimpankan atau menggunakan akses perbankan dan sebagainya atau underbanked. Nah, dari perspektif dari Trusting Social sendiri, apa hambatan utama dari inklusi keuangan di Indonesia? Kalau kita bicara tentang inklusi keuangan di Indonesia, problem utamanya bukan masalah ketiadaan dana untuk memberikan kredit kepada segmen tersebut, tapi lebih kepada minimnya data yang tersedia. Jadi ketika lembaga jasa keuangan tidak melihat adanya informasi calon debitur, calon nasabah, ini membuat mereka merasa, oh ini adalah nasabah yang memiliki potensi resiko lebih tinggi, kayak gitu kan. Sepanjang mereka masih menggunakan cara-cara konvensional dengan menggunakan data kredit atau yang dikenal dengan nama SLIC, kayak gitu kan. Nah, pemeringkat kredit alternatif ini hadir untuk memberikan cara pandang baru bahwasanya ketika ada seseorang yang belum memiliki kredit history, nah pemeringkat kredit alternatif yang menggunakan misalnya data telekomunikasi atau data commerce dan sebagainya, ini adalah enabler baru untuk lembaga jasa keuangan sehingga bisa memberikan penilaian kredit secara lebih baik dan lebih cepat sehingga mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Akhirnya ketika kita bicara inklusi kan nggak hanya memiliki rekening bank, tapi juga bagaimana seseorang itu juga mendapatkan akses perkreditan. Oke, menarik Pak, tadi Bapak menyebutkan layanan telekomunikasi, layanan commerce. Sebenarnya indikator yang jadi cara pandang baru apa saja Pak yang disediakan oleh Trusting Social? Jadi kalau kita bicara teknologi Trusting Social Indonesia, kami ini memiliki sebuah teknologi yang bisa memberikan prediktif terhadap calon nasabah. Sehingga dengan data-data alternatif yang ada, kami bisa melihat creditworthiness seseorang dan potensi
gagal bayar di kemudian hari. Agak berbeda dengan data tradisional di mana sifatnya adalah deskriptif. Teknologi AI dan juga machine learning yang dimiliki oleh tracing sosial ini memberikan forward looking atau prediktif terhadap calon nasabah, sehingga akan memberikan ketika seseorang diberikan fasilitas kredit, ini akan diprediksi beberapa bulan kemudian apakah dia akan membayar sesuai dengan kewajibannya atau memiliki probability to default. Oke. Tracing sosial dikenal dengan pemanfaatan AI dan juga big data. Nah, sejauh ini teknologi bisa meningkatkan akurasi sedalam apa, Pak, terkait credit scoring dibandingkan dengan metode konvensional? Jadi pada segmen-segmen misalnya underbank dan juga unbank tadi, pemeringkat kredit alternatif seperti tracing sosial ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi karena datanya sendiri juga tidak ada dalam data kredit. Sehingga satu-satunya metode yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan pemeringkat kredit alternatif, kayak gitu kan. Nah, teknologi ini sangat akurat sehingga banyak digunakan di Indonesia. Kita lihat banyak segmen-segmen baik itu lembaga jasa keuangan bank, pembiayaan, dan juga fintech. Ini semakin banyak mengadopsi. Kami sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2021 ya. Saat ini jutaan permintaan yang kita alami setiap tahunnya dan terus meningkat seiring dengan perkembangan digital yang semakin tinggi. Permintaan kredit yang juga semakin tinggi. Oke, ini kan berarti untuk bisa mendapatkan data atau gambaran deskriptif, pasti kan Bapak juga perlu berkolaborasi dengan beberapa lembaga, beberapa lembaga yang juga memiliki data-data dari masyarakat atau debitur itu gitu. Nah, bagaimana Bapak menjalin kolaborasi ini dan kolaborasi seperti apa yang dijalin? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama adalah kami harus memastikan pemeringkat kredit alternatif itu harus memastikan bekerja sama dengan lembaga yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah lembaga yang memang diampu sebagai data controller dalam konteks perlindungan data pribadi kayak gitu kan. Kami PKA pada prinsipnya adalah data processor. Jadi kami hanya memproses. Kapan kami bisa memproses? Kami hanya bisa memproses ketika mendapatkan customer consent atau persetujuan dari nasabah. Kayak gitu kan. Nah, ini kalau dalam konteks tracing sosial kami bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk memberikan layanan credit scoring berdasarkan data telekomunikasi. Oke,